Halo, selamat pagi. Masih di pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 4 yang akan dibawakan oleh Mem Eva. Pada hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 2 dengan judul peduli terhadap hewan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang peduli terhadap tumbuhan. Yang pertama akan kita bahas yaitu bagian-bagian dari tubuh hewan. Nah, setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang tidak sama atau berbeda. Contohnya pada ikan. Ikan memiliki bagian tubuh yaitu ekor dan sirip untuk bergerak, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, serta perut untuk mencerna makanan. Nah, perbedaannya dengan burung, ikan tidak memiliki paruh dan sayap. Burung tidak memiliki sirip untuk bergerak. Nah, sementara mata, badan, kaki, dan ekor sama-sama dimiliki oleh ikan dan burung. Yang berikutnya yaitu kadal. Pada kadal dapat kita amati bagian-bagian tubuhnya sebagai berikut: mata, mulut, lubang hidung, kaki, ekor yang panjang, serta kulit kering dan bersisik. Sedangkan pada katak, bagian-bagian tubuhnya terdiri dari mata, hidung, telinga, jari, kaki depan, kaki berselaput, kaki belakang, perut, punggung, dan kepala. Sedangkan pada kucing, bagian-bagian tubuhnya terdiri dari telinga, mata, kumis untuk mendeteksi mangsa, bulu atau rambut untuk menghangatkan tubuhnya, serta cakar untuk menerkam mangsa. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian tubuh dari hewan-hewan tersebut, kita akan memasuki beberapa contoh hewan yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya ayam. Ayam dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil daging, telur, serta bulunya. Adapun yang menjadi sumber pangan yaitu daging serta telur. Sedangkan bulu kegunaannya sebagai bahan membuat kemoceng. Pada sapi serta domba, bagian yang diambil manusia untuk dimanfaatkan yaitu susu dan daging sebagai sumber pangan. Sedangkan kulit sapi dimanfaatkan sebagai sumber pangan pula. Adapun juga bulu domba dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Sedangkan pada ikan serta bebek yang dimanfaatkan manusia yaitu bagian daging serta telurnya sebagai sumber pangan. Ada pula beberapa hewan langka yang dimanfaatkan oleh manusia yang secara tidak bijak memburu hewan langka tersebut. Yang pertama, harimau, singa, dan beruang diambil kulitnya untuk membuat jaket atau karpet. Gajah diambil gadingnya untuk hiasan. Badak bercula diambil culanya untuk hiasan juga. Sedangkan hiu diambil siripnya untuk obat dan sumber pangan. Dan masih banyak lagi hewan langka lainnya yang diburu oleh manusia untuk kepentingan pribadinya. Nah, beberapa dampak yang terjadi saat kita memanfaatkan hewan dengan tidak bijak yaitu terjadinya kelangkaan beberapa jenis hewan seperti harimau, singa, beruang, hiu, komodo, cendrawasih, dan masih banyak hewan lain yang mengalami kelangkaan akibat dari manusia yang secara tidak bijak memanfaatkan hewan tersebut. Yang kedua, berkurangnya sumber ilmu pengetahuan. Ketiga, populasi hewan menjadi berkurang. Keempat, terganggunya keseimbangan alam. Nah, beberapa upaya untuk melestarikan hewan adalah sebagai berikut. Tidak sembarangan dalam berburu hewan, tidak memelihara hewan-hewan langka secara pribadi, tidak mencemari lingkungan dengan berbagai zat buangan dan zat kimia, melarang perburuan dan perdagangan hewan, melestarikan habitat hewan, serta melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ dan ex situ memiliki perbedaan, yaitu sebagai berikut. Pelestarian in situ atau konservasi secara in situ yaitu upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya di cagar alam,
Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, serta Taman Laut. Sedangkan konservasi atau pelestarian secara ex situ yaitu upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, taman safari, serta penangkaran. Nah, anak-anak MEM, demikianlah materi yang dapat MEM sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di penyampaian materi berikutnya. Shalom.